Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawwarta Allah binuri syamsika abadan ilaihi abada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Ma 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahu a'lam bima hadzal kitab muradi wa haqiqati ma'na wa haqiqati muradi wallahu wa rasuluhu a'lam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi 'ulumihi wa nafa'ana wa nafa'ani fi daraini amin. Amin. Mada ing opo yajibu wajib opo ma alaika ing atase sira liwalidaika maring wong tua loro sira laka maring sira wama lan perkara koma kang jumenengi sapa walidai bihi kelawan ma bisabili tarbiyatika ing dalem dalan ngerumate sira atau didike sira payajibu mangka wajib alaika ing atase sira opo antu qabila yen tabandingi sapa sira hadzal ihsana ing iki kebagusan bil ihsani kelawan kebagusan wa antaquma lan yen tajumenengi sapa sira bikulli ma kelawan saban-saban perkara tastati'u kang kuwasa sapa sira fi birrihima ing dalem bagusi walidai wa ma'adalika lan barang sertane mengkonon takuma bikulli mastati matastati tashhadu nakseni sapa sira al-fadla ing kautamaan wal minnata lan ing kanugrahan lahuma maring walidai wa ta'tarifu lan ngakoni sapa sira anaka ing saduhune sira iku ma kunta ora bisa jumeneng sapa sira tamaman hale sempurna bihuquqihima kelawan pira-pira hakke walidai fa'mal mangka nglakonana sapa sira bihadihin nasaihi kelawan iki pira-pira nasihat antuhibbahuma yen tademen sapa sira ing walidai min samimil qalbika saking tuluse ati sira watah tarimahuma lan mulyaaken sapa sira ing walidai goyatal ihtirami kalawan katoke mulyaaken watu amilahuma lan nyerawungi sapa sira ing walidai bikulli syai'in kalawan saban-saban suwiji yufarrihu kang bungahaken apa syai' qulubahuma ing pira-pira atine walidai
wa tahtariza lan jaga sapa sira min ayyi syai'in saking endi-endi suwiji-wiji yukadiruhuma kang nyusahaken apa ma'ing walidayk wa tusgiya lan nenglengaken sapa sira ila nasaihima maring pira-pira nasihate walidayk wa tubadira lan age-age sapa sira ilam tisali awamirihima maring nurut ilam tisali awamirihima maring nurut pira-pira perintahe walidayk wa qada'i awaijihima wa qada'i hawaijihima lan nekani pira-pira hajate walidayk wa tusafihahuma lan salaman sapa sira ing walidayk kula sobahin ing dalem saban-saban isuk wa masain lan saban-saban sore wa tuqabilahuma lan ngadepi sapa sira ing walidayk biwajhin basamin kelawan arahe biwajhin kelawan rahi biwajhin kelawan rahi basamin kang mesem wa tad'uwa lan dungaaken sapa sira lahuma maring walidayk bitulil umri kelawan panjangi umur fi khairin ing dalam kebagusan wa afiyatin lan kewarasan wa bi husuli maqasidihima lan kelawan hasile pira-pira maksude wong walidayk wa bi ayyud ziyahuma lan yen tak males ing walidayk wa bi ayyud ziyahuma lan kelawan yen tak males ing walidayk sapa Allahu Gusti Allah khairal jazai ing bagus piwales ala husni tarbiyatihima ing atase baguse oleh ngerumate walidayk. Apa sih yang perlu kita kerjakan dan perlu kita sembahkan kepada kedua orang tua kita? Ingat, kamu tahu segimana sayangnya orang tua kamu kepada diri kamu. Dan kamu tahu apa perjuangan yang telah dikorbankan oleh kedua orang tua kamu. Maka kamu harus berbuat kebaikan untuknya. Harus berbuat kebaikan untuknya. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Kebaikan yang sekira-kira kebaikan itu menjadikan orang tua kita merasa senang, merasa bahagia dengan memiliki kita. Kita balas dengan kebaikan, dengan kadar kemampuan. Gimana caranya kita berbuat baik kepada kedua orang tua? Maka dengan berbuat baiknya kita kepada kedua orang tua, tidak mungkin kita bisa membalas secara tamaman bihukukihima, secara tamaman, secara sempurna untuk memberikan hak-haknya kepada kedua orang tua. Paling enggaknya kita bisa membahagiakan, bisa membuat mereka itu senang, bisa membuat mereka itu bahagia atas memiliki
kita sebagai anaknya, maka berbuatlah kebaikan kepada kedua orang tua. Kita harus merasa bahagia dan kita harus betul-betul membuktikan cinta kita kepada kedua orang tua. Cinta yang keluar dari hati yang tulus. Kita ingin membahagiakan kedua orang tua. Kita menjaga semua harta yang dimiliki oleh kedua orang tua kita. Kita menjaga sesuatu hal yang dimiliki oleh kedua orang tua kita. Dan kita menjaga memuliakannya. Kita menjaga untuk memuliakannya. Dan kita bisa apa? Bisa membantu sekuat mungkin apa yang kita bisa lakukan untuk kedua orang tua. Sehingga hati mereka yufarrihu qulubahuma, sehingga orang tua kita merasa bahagia dengan adanya kita. Jangan sampai orang tua kita itu tanggung. Ini tuh nggak dikasihin anak, nggak dimodalin anak, tapi anaknya kadang-kadang nggak ingat, nggak berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka jadilah kamu anak yang bisa berterima kasih, yang bisa membahagiakan kepada kedua orang tua. Gimana caranya supaya kita bisa diterima dengan lapang dada oleh kedua orang tua kita sebagai anak, dan kita sebagai anak bisa memberikan yang terbaik kepada kedua orang tua dengan sesuatu hal yang kita bisa kerjakan. Yang mana sesuatu hal yang kita kerjakan bisa membuat orang tua kita tersenyum, merasa bahagia, merasa bangga mempunyai anak seperti kita ini. Maka kita persembahkan apa yang kita bisa untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang sekira-kira membuat kedua orang tua kita merasa senang. Kita harus menjaga dari sesuatu hal yang sekira-kira bisa membuat susah orang tua. Kadang-kadang anak itu membangkang kepada kedua orang tua, susah diatur. Kalau anak itu harus apa? Anak itu harus menurut kepada orang tua. Gak mungkin orang tua itu menyuruh yang jelek. Gak mungkin orang tua itu memerintah kepada sesuatu hal yang tidak disukai oleh syariat. Orang tua itu mesti mengarahkan supaya anaknya baik. Maka ingat, watusqi ila nasaihima wa tubadiru ila imtisali awamirihima. Ketika kamu lagi diomongin, jangan nembalin. Jangan ngebales dengan jawaban, udah diam. Sekalipun kamu tidak salah, udah diam aja dulu. Apalagi kamu salah. Gak mungkin orang tua itu memarahin kamu, ngomongin anaknya, kalau di anaknya itu tidak ada yang perlu diomongkan, perlu diomongin. Tidak mungkin orang tua itu memarahin kalau anaknya itu tidak salah, mesti ada yang salah. Ketika kamu lagi diomongin sama orang tua kamu diam. Sekalipun yang diomongkan orang tua itu benar, nunggu sampai orang tua selesai. Ketika orang tua bertanya tentang apa kebenaran yang sebenarnya, maka jelaskan. Tidak boleh berbohong. Jelaskan sejelas-jelasnya. Jangan sampai ketika diomongin langsung nembalin, langsung ikut ngomong. Itu nggak boleh, nggak akhlak. Sekalipun kamu benar, udah diem. Kalau orang tua lagi ngomong itu diem. Kalau lagi guru ngomong tuh diem. Kalau orang tua lagi ngomong tuh diem. Karena ketika kita nembalin, ya jawab. Sekalipun kamu dalam posisi benar, itu bukan solusi yang terbaik, itu kurang baik. Biar aja nanti menjelaskannya ketika orang tua setelah selesai memberikan omongan nasihat. Nah, terus cepat. Ketika orang tua menyuruh kepada kalian cepat. Ilam titali awamirihima,
Ketika orang tua menyuruh kepada kalian, merintah kepada kalian, cepat, jangan lelet, jangan lengle, jangan telat, cepat. Zaman sekarang anak disuruh sama orang tuanya, ntar mah, ini tanggung, lagi main game, itu enggak akhlak itu. Ntar mah tanggung, ini lagi main, bentar lagi mah. Itu bukan manja itu. Jelek itu, kurang baik. Pikirannya dia mau manja kepada orang tua. Enggak zaman manja-manjaan kalau telah remaja seperti ini. Kalau anak kecil baru manja-manjaan. Kalau setelah besar gini kayak gini sih. Setelah menjadi remaja, enggak boleh kamu membantah ucapan yang diucapkan oleh orang tua, menolak apa yang diperintahkan kedua orang tua. Kerjakan seandainya itu sesuatu hal yang baik. Dan gak mungkin orang tua itu nyuruh kepada anaknya, menyuruh kepada sesuatu hal yang jelek. Dan ketika orang tua menyuruh dan membutuhkan sesuatu, maka cepatlah, cepat kerjakan, cepat penuhi. Entah itu nyuruh apa. Makanya kamu yang menjadi anak harus idang duluan. Di pondok di sini kan udah diajarin kan, diajar disiplin. Ketika ada yang kotor, gak usah disuruh, harus dibuang. Ketika ada sampah berserakan, harus cepat buang, gak usah disuruh. Ketika tempat tidur kamu nggak beres, cepat bereskan. Ketika kamar mandi jelek atau kotor, cepat bersihkan. Gak usah diurus, gak usah disuruh, harus idang sendiri. Itu sesuatu hal yang perlu kamu terapkan ketika di rumah. Ketika orang tua lagi masak, cepat bantuin apa yang bisa kamu bantuin. Ketika orang tua lagi nyuci, cepat barengin apa yang perlu kamu bisa bantukan kepada kedua orang tua. Ketika orang tua lagi kerja, apa yang bisa kita kerjakan untuk meringankan, untuk membahagiakan kedua orang tua. Bahagiakanlah. Ingat, kamu itu telah begitu pedih membuat orang tua kamu itu susah. Dari mulai melahirkan sampai mendidik, menjaga, sekarang memesantrenkan kamu. Itu saking hebatnya orang tua kamu. Kalau tidak mungkin, kalau orang tua kamu tidak soleh, mungkin kamu disuruh ngamen kok. Mungkin kamu jadi anak kepang, atau anak kepang. Rambut kamu hijau, merah, muda dan biru sampai meletus. Paham nggak? Gak mungkin, gak menutup kemungkinan kalau orang tua kamu tidak sayang ke kamu jadi anak kepang. Buktinya cepil-cepil kamu, telinga-telinga kamu masih utuh, gak ada yang ninding, gak ada yang bolong-bolong. Ada yang bolong telinganya, gak ada yang bolong, ada yang bolong telinganya. Pinggirnya bukan belum ke dalam. Itu buktinya hidung kamu itu masih bagus, gak ada bekas colokan apa. Iya, masih bagus-bagus tuh. Coba bayangkan kalau orang tua kamu tidak pas memilih kamu dibiarkan, kamu disekarapkan ya, kamu dibebaskan, tidak mau urus kamu, tidak mau membebanan disebabkan kamu tidak mau tahu urusan kamu dibebaskan, kamu mesti menjadi baladnya apa? Menjadi baladnya anak-anak iblis itu apa? HP ya, menjadi anak yang tidak karuan, main geng-gengan, main kesana kemari, nongkrong di sana kemari. Jangan-jangan mulut kamu udah nggak sewangi sekarang, akan mampu caiki iblis. Minuman arak itu. Tapi kamu menjadi anak yang suci, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang dibanggakan oleh malaikat, disenangi oleh Allah karena kamu diam di pesantren. Ini buah pekerjaan, buah kasih sayang seorang ayah dan ibu. Kamu harus merasa bahagia, merasa bangga, puji kepada Allah. Jangan menyia-nyiakan kasih sayang orang tua. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah kita punya orang tua soleh dan soleh.
Belum kita sampai sekarang masih membebani kepada kedua orang tua. Kita masih apa? Masih minta bekal kepada orang tua. Orang tua masih membekali kita, masih memberikan apa yang diminta oleh kita. Baik itu apapun yang diperlukan oleh kita, kita masih minta. Kenapa kita masih belum membahagiakan kedua orang tua? Kenapa kita masih belum berbuat baik kepada orang tua? Kenapa? Kapan waktunya? Takut-takut keburu mati loh kitanya, atau takut-takut keburu meninggal orang tuanya. Maka buktikan kebaikan itu dari sekarang. Paling enggaknya mendoakan kepada kedua orang tua. Makanya ketika kamu di rumah, bersalamanlah pagi dan sore. Terus melakukan kebaikan. Ya. Ketika kita disuruh, ketika kita diperintah, kita selalu apa? Selalu menampakkan dengan wajah yang tersenyum. Gak boleh kamu gak disuruh sama orang tua wajahnya wajah basah, wajah yang merengut. Gak boleh. Ya, harus yang mesem. Tidak boleh wajah abusan, harus menjadi wajah yang basah. Ya, tuh. Kun tuh. Basasan walatakun abusan. Jadilah kamu mempunyai wajah yang mesem. Yang apa? Yang mesem. Jangan wajah abusan. Wajah apa? Wajah Jabaniyah. Tahu Jabaniyah? Tahu. Malaikat penjaga api neraka kan Jabaniyah, nggak ada tersenyum. Santriat, jadilah kamu wajah-wajah yang apa? Yang basasan, yang murah, yang tersenyum, yang mesem. Laki-laki kamu jangan wajah cemberut kayak gitu. Wajah-wajah cemberut udah black sweet, udah hitam, wajahnya cemberut. Ya, nggak boleh kayak gitu. Tersenyumlah, tersenyum. Karena tersenyum itu adalah merupakan sodakoh loh. Sodakoh. Tersenyum dengan orang tuh. Tersenyum dengan teman tuh. Tampakkan kegirangan, tampakkan kebahagiaan. Kamu hidup di pesantren. Alhamdulillah. Coba kamu kalau suruh milih, orang tua kamu ngomong, udah kamu pulang aja, sana ikut apa? Sana. Tungguin lampu merah, takut ada yang ngambil. Mau nggak kamu? Diam di lampu merah. Ada mobil berhenti. Awas ingat, orang peminta besok lusa nggak ada dagingnya lo, melorok semua yuk. Yang ada hanyalah tinggal hatinya. Paham kan? Nah, makanya hati-hati kalian. Ya. Terus harus apa? Harus berdoa kepada untuk orang tua kita. Berdoa untuk kedua orang tua. Bitulil umri, ya Allah, semoga orang tua kita diberikan panjang umur. Amin. Ya Allah, semoga orang tua kita diberi kesehatan. Amin. Ya Allah, semoga orang tua kita dengan panjang umurnya selalu adalah dalam keadaan taat. Amin. Dan ya Allah, semoga kedua orang tua kita hajat-hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan orang tua kita. Amin. Yang telah diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya pembalasan. Amin. Karena kebaikan orang tua kita begitu mulia dan begitu luhur. Telah apa? Telah menjadikan kita orang yang bisa pesantren. Dan telah menjadikan kita bisa seperti ini. Menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang menjadi calon-calon surga. Amin. Terus doakan kedua orang tua kalian. Insya Allah kalian akan menjadi bahagia dan sukses ketika kamu membahagiakan kedua orang tua. Amin. Ketika kalian telah bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, maka kamu akan menjadi anak yang dihormati, akan menjadi anak yang dimuliakan, akan tersanjung, akan dikasihi oleh Allah, dan kamu akan bisa
memberikan sesuatu hal yang terbaik buat orang tua kalian ketika besok telah meninggal. Bisa-bisa kamu menyelamatkan orang tua ketika orang tua ada dalam kesusahan dalam api neraka, bisa terselamatkan oleh kalian. Maka jadikan orang tua sekarang yang kita tahu, yang kasih kita punya, jadikanlah orang tua kita alat untuk berbuat baik kita. Maka doakanlah dari sekarang. Maka jadikanlah sesuatu yang kita kerjakan menjadi orang tua kita bahagia. Ketika akan bertanya, sudahkah kamu membahagiakan kedua orang tua? Kamu masih belum bisa menjawab. Sudahkah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua? Kamu belum bisa menjawab. Sudahkah kamu membuat orang tua kamu senang? Kamu belum bisa menjawab. Maka ingat, buktikan, belajar dari sekarang. Belajar dari sekarang. Dengan apa? Paling enggaknya kita membuktikan di pesantren. Harus bisa apa yang dipelajarkan di pesantren. Supaya kita bisa mempersembahkan kepada kedua orang tua kita. Kita harus selalu berhati-hati dan irit untuk menggunakan apa pemberian dari orang tua kita. Karena kasihan kepada orang tua kita. Kita juga harus menjaga amanat yang telah diberikan kepada kita dari orang tua kita. Entah itu amanat berupa apa saja. Jaga, baik pakaian, baik peci, baik kitab, baik senam, baik semua apapun itu jaga. Supaya itu tetap utuh, supaya itu tetap terjaga dalam keadaan masih bisa dipakai sama kita. Buktikan dengan pelajaran yang diaji oleh kita di pesantren. Buktikan itu bisa dibaca dan dimengerti. Paling penting, buktikan dengan akhlak kalian. Akhlak kalian harus berubah. Mulut kamu jaga. Yang biasanya kotor ketika di rumah, sekarang harus bersih, berbicara yang bersih. Tidak boleh berbicara yang kotor-kotor. Ucapan kamu, tingkah laku, budi pekerti kamu, buktikan. Kamu tidak boleh banyak menuntut kepada kedua orang tua. Tidak boleh kamu menjadi anak mamih lagi. Kamu harus menjadi anak yang hebat, yang tangguh, yang bisa membahagiakan kedua orang tua. Tidak boleh rengek-rengek meminta sesuatu sambil nangis. Itu nggak boleh. Orang tua tidak mungkin tidak mengasih kepada anaknya kalau orang tuanya mampu. Orang tua kenapa tidak ngasih? Mungkin orang tua belum punya uangnya, tapi belum bisa menjawab. Orang tua cuma diem. Paham nggak? Karena apa? Karena saking besarnya kasih sayang kedua orang tua kepada kalian. Paham kan? Bisa dimengerti? Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang saleh dan saleh. Amin. Allahumma amin. Wa anta lama anna baqa'a walidai nikmatu lak minallah. Wallahu a'lam bishawab.